Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Walitul Mulki. Saya dari kelas Farmasi A dengan nomor NIM 2304010018. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya tentang pernyataan untuk memperbaiki nilai fisika dasar saya. Langsung saja untuk pernyataan yang pertama. Generasi Z atau generasi Anda saat ini banyak dipandang sebagai generasi yang kurang memiliki daya juang, mudah mengeluh, dan malas berproses. Berikan pandangan Anda berupa statement yang mendukung pemikiran tersebut. Menurut saya, statement yang mendukung pemikiran tersebut adalah karena beberapa faktor. Kita sebagai generasi Z yang lahir antara 1990 sampai 2010-an telah hidup di zaman dengan teknologi yang canggih dan serba instan. Maka dari itu dapat menumbuhkan sikap yang malas dan daya juang yang rendah. Contohnya saja, ketika kita ingin membeli makanan, kita langsung pesan di aplikasi online dan makanannya itu langsung menuju ke tempat kita. Nah, itu dapat menumbuhkan sikap yang dapat menjadikan kita sebagai generasi Z ini malas dan memiliki daya juang yang rendah. Selanjutnya ada di aktivitas sosial, media sosial. Tentunya media sosial yang berkembang saat ini sangat banyak platformnya. Contohnya saja di aplikasi seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Di situ tapi tergantung kita juga sih, tergantung bagaimana kita menyikapi media sosial tersebut. Tetapi kebanyakan pandangan saya sebagai generasi Z ini, kita ini terpaku terhadap tren dan apa yang sedang viral di media sosial saat ini, sehingga kita lebih terpacu pada hal tersebut. Maka dari itu hal tersebut dapat memicu kita sebagai generasi Z memiliki daya juang yang rendah, mudah mengeluh, dan malas berproses. Selanjutnya, berikan pandangan Anda berupa statement yang kontra terhadap pemikiran tersebut. Nah, karena kita hidup di teknologi yang canggih dan serba instan serta media sosial yang banyak, sehingga kita dapat menerima informasi-informasi yang lebih banyak lagi, tentunya dapat menghasilkan sesuatu yang positif. Misalnya kita lebih kreatif dan inovatif. Selanjutnya, jejaring media sosial yang lebih luas juga dapat menghasilkan wirausaha yang baru. Misalnya kita berjualan online dengan koneksi yang begitu luas dan lain sebagainya. Yang kedua adalah berikan penjelasan mengenai manfaat berkuliah selain bisa memiliki ijazah dan berpeluang mendapatkan pekerjaan nantinya. Nah, manfaat berkuliah menurut pandangan saya adalah kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman, dengan dosen, dengan warga-warga di perkuliahan, di kampus, dan lain sebagainya. Juga kita dapat berpikir secara kritis dan dapat memecahkan masalah karena kita diberikan tugas-tugas secara kelompok, secara individu. Di situ kita berpikir bagaimana cara menyelesaikannya dan dapat memanage waktu yang baik. Selanjutnya, menurut Anda, apa perbedaan dalam hal cara berpikir orang yang berkuliah dan tidak berkuliah? Nah, yang itu tadi, menurut saya orang yang berkuliah itu kan kita dituntut bagaimana caranya kita menyelesaikan tugas dengan baik, menyelesaikan tugas pada waktunya, sehingga lama-kelamaan kita dilatih bagaimana cara memanage waktu, cara pemecahan masalah yang baik, dan komunikasi juga. Nah, orang yang tidak berkuliah tidak mendapatkan hal itu, di dalam lingkungannya. Selanjutnya, menurut Anda,
Apa hubungan antara kemampuan berhitung dan cara berpikir seseorang? Menurut saya, kan berhitung itu kompleks ya, seperti misalnya aljabar, terus rumus-rumus, dan lain sebagainya. Nah, tentunya itu sangat berhubungan dengan cara berpikir seseorang, yaitu dengan cara pemecahan masalahnya. Misalkan kan kita kalau misalkan dikasih soal berhitung, kita berpikir bagaimana cara menyelesaikannya, step by stepnya bagaimana, rumusnya apa, yang rumus yang harus dipakai atau yang harus bagaimana. Nah, itu akan berdampak pada cara berpikir seseorang dan menghasilkan berpikir seseorang itu akan kritis dan menganalisa bagaimana cara pemecahan masalah yang baik dan benar. Contoh, dan yang kelima adalah tindak korupsi merupakan tindakan tercela yang merugikan banyak orang, di mana hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki integritas meskipun memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Apa yang Anda ketahui tentang integritas? Yang saya ketahui tentang integritas itu merupakan kejujuran atau etika seseorang yang saya ketahui. Selanjutnya, B. Berikan contoh sikap mahasiswa yang tidak berintegritas. Kan integritas itu tentang sesuatu yang berhubungan dengan kejujuran ya. Nah, contoh mahasiswa yang tidak berintegritas itu adalah mahasiswa yang tidak jujur dalam melakukan proses perkuliahannya. Yang ketiga, apakah Anda bisa dikatakan mahasiswa yang berintegritas? Tentunya saya pribadi tidak bisa menilai bagaimana saya termasuk mahasiswa yang berintegritas atau tidak, karena yang bisa menilai diri kita itu adalah seseorang yang berada di lingkungan kita atau orang lain. Tetapi di sini saya menerapkan prinsip bahwa saya harus menjadi mahasiswa yang memiliki sifat yang jujur, baik, dan melaksanakan tugas-tugas saya tepat waktu untuk sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap orang tua dan keluarga saya di rumah. Selanjutnya, menurut Anda, mengapa mahasiswa dilarang mencontek? Apa dampak ke depan bila mayoritas mahasiswa terbiasa dengan budaya mencontek? Menurut saya, mengapa mahasiswa dilarang mencontek itu karena tidak mencerminkan sikap integritas tersebut, tidak jujur. Nah, dampaknya apabila mahasiswa itu terbiasa mencontek, tentunya berdampak pada masa depannya, karena sifat tercela itu dimulai dari sikap yang tidak kita sadar, seperti contohnya adalah mencontek. Selanjutnya, menurut Anda, apa yang menyebabkan orang dengan pendidikan yang tinggi masih melakukan hal yang tercela? Menurut saya karena dari pendidikan yang dasar tersebut, si orang itu tidak ditanamkan sikap jujur dan sikap yang baik ketika dihadapkan dalam suatu permasalahan. Contohnya saja, banyak pejabat-pejabat kita yang korupsi. Kan mereka itu pendidikannya tinggi ya, juga sebagai seorang yang terdidik, tetapi mengapa mereka melakukan tindak korupsi? Ya karena di hatinya itu, di dalam dirinya itu tidak memiliki prinsip untuk melakukan tindakan terpuji dan tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, pernyataan yang terakhir, bila kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Imam Syafi'i. Apa yang Anda tangkap dari pernyataan tersebut? Yang saya tangkap dari pernyataan tersebut adalah tentang tanggung jawab ya, tentang konsekuensi kita dalam belajar. Misalkan kita bermalas-malasan saat ini tidak belajar, maka tanggungan yang akan kita temui di masa mendatang adalah
dengan perihnya kebodohan, atau kita tidak menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kan tentunya kita sebagai manusia harus bermanfaat bagi orang lain, ya, yaitu dengan cara kita belajar dan berproses. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pernyataan saya. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang tidak berkenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.